Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pak Deden Wahyudin dalam pembelajaran kimia. Pada video sebelumnya kita sudah belajar mengenai penyetaraan reaksi redoks dengan metode Bilog. Dalam kesempatan ini kita akan belajar penyetaraan reaksi redoks dengan menggunakan metode setengah reaksi atau metode ion elektron. Nah, untuk metode setengah reaksi ini ada 3 tahap ya. Tahap yang pertama adalah reaksi dipecah menjadi 2 persamaan setengah reaksi, lalu masing-masing disetarakan melalui urutan sebagai berikut ya. Jadi tahap ke-1 ini ada sub tahap lagi. Yang pertama adalah ini yang A, menyetarakan jumlah atom selain O dan H dengan menambahkan koefisien. Kemudian yang kedua, menyetarakan jumlah atom O dengan menambahkan H2O secukupnya di ruas yang kekurangan O. Kemudian yang ketiga, yang C ini, menyetarakan jumlah atom H dengan menambahkan H+ secukupnya di ruas yang berlawanan. Kemudian tahap yang D, menyetarakan jumlah muatan dengan menambahkan elektron seruas dengan H+. Nah, jika suasana asam dilanjutkan ke tahap kedua, jika suasana basa, H+ harus diganti dengan OH-, yaitu dengan melanjutkan tahap E, kemudian tahap F, dan tahap G. Nah, setelah itu baru tahap kedua, menyetarakan jumlah elektron pada 2 buah setengah reaksi dengan menambahkan koefisien, dan yang tahap ketiga yang terakhir yaitu menjumlahkan kedua buah setengah reaksi tersebut. Nah, untuk mengaplikasikannya kita coba dalam sebuah soal. Ini soalnya Cr2O72- ditambah SO2 menjadi Cr3+ ditambah HSO4-. Suasananya adalah suasana asam. Nah, tahap pertama tadi reaksi dipecah menjadi 2 persamaan setengah reaksi ya. Kalau dipecah persamaan yang tadi menjadi ini dan ini ya. Hati-hati dalam memecah persamaan reaksi ini. Jangan sampai di kiri ada Cr, di kanan tidak ada. Nah, sampai kapanpun tidak akan setara. Nah, setelah dipecah begini, maka tahap A kita setarakan jumlah atom selain O dan H. Ya. Kita lihat di sini selain O dan H adalah Cr. Cr di kiri ada 2, sementara di kanan 1. Maka supaya setara, di sini dibubuhkan koefisien angka 2. Jadi seperti ini. Nah, kemudian reaksi yang kedua, selain O dan H di sini adalah S. S di kiri 1, di kanan juga 1. Nah, kalau yang ini sudah setara. Kemudian, tahap berikutnya adalah menyetarakan jumlah atom O dengan menambahkan H2O secukupnya di ruas yang kekurangan O. Ya. Nah, kita lihat tadi di sini, jumlah O-nya ada 7, sementara di kanan 0. Supaya setara, maka di sebelah kanan ditambahkanlah 7H2O. Kemudian persamaan yang kedua, di kiri O-nya 2, sementara di kanan 4. Supaya setara, maka di sebelah kiri kita tambahkan 2H2O. Tahap berikutnya, tahap yang C, yaitu menyetarakan jumlah atom H dengan menambahkan H+ secukupnya di ruas yang berlawanan. Maksudnya adalah yang berlawanan dengan H2O ini. Berarti kita tambahkan H+ di sebelah kiri gitu ya. Nah, kita lihat di sini H-nya di sebelah kiri 0. Sementara di sini 0, di sini 2 kali 4, 14. Nah, supaya setara maka kita tambahkan di sebelah kiri H+ sebanyak 14. Demikian juga persamaan yang kedua, kita hitung H-nya. Di sini 2 kali 2, 4, di sini 0, di sini 1. Nah, supaya setara maka di sebelah kanan kita tambahkanlah H+ sejumlah 3. Tahap berikutnya adalah menyetarakan jumlah muatan dengan menambahkan elektron seruas dengan H+. Nah, kita lihat. Nah, ini. Di sini muatannya +1. Karena koefisien 14 dikali 14. Maka hasilnya menjadi 14. Plus 14. Sementara yang di sini itu -2. Ya. Nah, plus 14 ditambah -2 itu hasilnya adalah plus 12. Sementara di sini jumlah muatannya plus 3 kali 2. Plus 3 kali 2 adalah plus 6. Kemudian di sini jumlah muatannya
0. Plus 6 ditambah 0 hasilnya plus 6. Nah kita lihat di kiri 12, di kanan 6. Ini muatannya tidak setara. Supaya setara, di sini disuruhnya menambahkan elektron. Kita tahu elektron itu muatannya negatif. Ya. Karena elektron muatan negatif, maka elektron ini harus ditambahkan kepada ruas yang muatannya lebih banyak. Ya, berarti di kiri. Nah, plus 12 tambah berapa? Sama dengan plus 6. Maka hasilnya kita menambahkan 6 elektron di sebelah kiri. Ya. Kemudian persamaan yang kedua, ya. Kita periksa lagi jumlah muatannya. Di sini 0, ya. Kemudian di sini juga 0. Berarti sebelah kiri 0 tambah 0 hasilnya 0. Sementara di kanan di sini min 1 dan di sini adalah plus 3. Min 1 ditambah 3 hasilnya plus 2. Di kiri 0, di kanan plus 2. Nah, kita menambahkan elektron. Karena di sebelah kanan lebih besar, maka kita tambahkanlah elektron di sebelah kanan sejumlah 2 elektron. Nah, tahap berikutnya, di sini ada keterangan, jika suasana asam penyederaan selesai. Bukan selesai beres, tapi langsung ke tahap kedua. Ya. Karena tadi di awal soal ini suasananya asam, maka kita langsung ke tahap kedua, yaitu menyetarakan jumlah elektron pada 2 buah setengah reaksi. Hasil dari proses atau tahapan sebelumnya, kita tahu bahwa di reaksi pertama elektronnya ada 6. Sementara di reaksi kedua elektronnya ada 2. Nah, supaya sama jumlah elektronnya, kita cari KPK-nya 2 dengan 6 berapa? Nah, KPK 2 dengan 6 hasilnya 6. 6 dibagi 6, 1. Maka untuk reaksi yang pertama ini dikalikan 1. Ya. Sementara yang reaksi yang kedua, 6 dibagi 2 hasilnya 3. Maka untuk reaksi yang kedua itu dikalikan 3. Ya. Apa yang dimaksud kali 1 dan kali 3 adalah koefisien dari persamaan reaksi ini. 6 kali 1, 14 kali 1, 1 kali 1, 2 kali 1, 7 kali 1. Nah hasilnya itu. Dan yang bawah, 2 kali 3, 6, 1 kali 3, 3, 1 kali 3, 3, 3 kali 3, 9, 2 kali 3, 6. Nah hasilnya ini. Ya. Ini tahap kedua. Nah kemudian selanjutnya tahap ketiga. Akhirnya jumlahkan kedua buah setengah reaksi tersebut. Nah sebelum kita menjumlahkan, kita periksa dulu apakah di persamaan ini ada yang sama nggak spesinya di ruas kiri dengan di ruas kanan. Nah kita lihat di sini. Elektron di kiri ada, di kanan ada. Ya. Maka ini elektron akan saling meniadakan. Karena sama jumlahnya 6 dengan 6. Kemudian setelah elektron ada yang sama tuh H+. Di kiri ada 14, di kanan ada 9. Nah, tentu ini tidak habis karena ada selisih, ya. Nah, kita coret dulu. Nah, dicoret. Nah, maka sisanya berapa? 14 dikurangi 9 sama dengan 5H+ di sebelah kiri sisanya. Setelah elektron H+, kemudian ada H2O, ya. Di kiri 6, di kanan 7. Nah, ini pun ada selisih, ya. Nah, selisihnya berapa? Yaitu 1H2O. Ya. Nah, kalau tidak ada lagi yang sama, nah, kita tinggal menuliskan yang kiri simpan di kiri, yang kanan simpan di kanan. Gitu ya. Nah ini hasilnya. Ini tadi elektron habis, 14 jadi sisanya 5H+, kemudian Cr2O7 tetap ada ya. Ini hasilnya. Nah, ya. Ini 5H+ dari sini, Cr2O7 tetap tidak berubah, 3SO2 juga sama tidak berubah. Kemudian 2Cr3+, H2O ini selisihnya tinggal 1, kemudian HSO4-. Nah, gitu. Nah, ini sebenarnya yang terakhir. Nah, tetapi ketika kita sudah beres begini, jangan kemudian udah beres, tapi kita periksa ya jumlah atom masing-masing di kiri dan di kanan sama atau tidak, H-nya bagaimana, Cr-nya, O-nya, S-nya gitu kan. Tetapi kalau misalnya waktu tidak memungkinkan mepet,
Nah, maka kita periksa O saja ya. Di sini jumlah O-nya 0, di sini 7, di sini 2 kali 3, 6. 0 tambah 7 tambah 6, 13. Di sini O-nya 0, di sini 1, di sini 4 kali 3, 12. 0 tambah 1 tambah 12, hasilnya 13 ya. Ternyata jumlah O-nya di kiri dan di kanan sudah sama. Nah, kalau sudah sama, maka selesai penyetaraan reaksi tersebut. Nah, untuk latihannya, coba nanti kalian setarakan reaksi ini. HNO3 tambah H2S menjadi NO tambah S tambah H2O. Ini dalam suasana asam. Barangkali untuk materi penyetaraan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi suasana asam, cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.